Assalamualaikum. Hai hai hai. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang hebat? Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Widah Setiahati dari SD Negeri Karya Mulia 1. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 3, Pembelajaran 5 dan 6 bersama Ibu. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran 5 dan 6 adalah yang pertama, flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, teknik mewarnai patung. Yang ketiga, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu harap kalian dapat mengenal flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara dengan baik. Kemudian, kalian juga dapat mengidentifikasi teknik mewarnai patung dengan benar. Dan kalian juga dapat memahami penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Apakah kalian masih ingat jumlah negara-negara anggota ASEAN? Ya, benar sekali. Jumlah negara anggota ASEAN ada 10 negara. Hari ini kita akan mempelajari flora dan fauna endemik dari ke-10 negara anggota ASEAN. Flora artinya tumbuhan, sedangkan fauna artinya adalah hewan. Dan endemik artinya adalah khas. Jadi, flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan dan hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Jarang ditemukan bukan berarti tidak ada yang sama. Jarang itu artinya ada beberapa yang sama dengan negara-negara yang lain. Negara anggota ASEAN yang pertama adalah Indonesia. Flora endemik Indonesia diantaranya anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawo kecik, pohon sagu, matoa, bunga bangkai, kayu cendana, dan kayu kepuh. Gambar yang ada di sebelah kanan adalah gambar bunga Rafflesia yang merupakan juga salah satu flora endemik dari Indonesia. Sedangkan fauna endemik Indonesia ada rusa bawean, banteng Jawa, rangkong papan, kasuari kerdil, kasuari gelambir tunggal, penyu hijau, badak Sumatera, oa Jawa, kadal coklat Kalimantan, jalak Bali, bekantan, kukang Jawa, burung cendrawasih, harimau Sumatera, macan tutul Jawa, orang utan Sumatera, landak Borneo, dan komodo. Negara yang kedua ada Malaysia. Flora endemik Malaysia diantaranya adalah asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lam toro, merbau, patah tulang, Nepenthes albomarginata, dan sambung darah. Sedangkan fauna endemiknya ada baning coklat, bulus, garangan Jawa, harimau Malaya, kehung, katak gembong, dan labi-labi hutan. Nah, anak-anakku, gambar yang ada di sebelah kanan adalah gambar labi-labi hutan. Negara yang ketiga ada Singapura. Flora endemik Singapura diantaranya pohon soga, pohon kamboja, tembusu, dan bougainville.
Gambar yang ada di sana adalah gambar pohon sogah. Sedangkan fauna endemiknya ada bulus, kehung, kepala timah, dan lembat. Selanjutnya kita ke negara Filipina. Flora endemik Filipina di antaranya ada jeruk kalamansi, johar, yakal, apitong, ipil, mayapis, banyan, dan launan. Sedangkan fauna endemiknya ada tarsius, betet kelapa Filipina, blekok sawah, elang ikan kepala kelabu, tamarau, dan kuya batok. Gambar yang kalian lihat adalah gambar tarsius. Kita lanjut ke negara Thailand. Flora endemik negara Thailand ada pohon racapruk atau pohon tengguli dan mangrove. Sedangkan faunanya ada gajah, kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan seladang. Gambar yang kalian lihat adalah gambar kukang benggala. Yuk kita lanjut ke negara keenam, ada Brunei Darussalam. Flora endemik Brunei Darussalam di antaranya ada meranti merah dan meranti kuning. Sedangkan faunanya ada cupang Brunei, pelanduk kancil, dan Rhacoporus nigropalmatus. Gambar yang di samping adalah gambar cupang Brunei. Negara yang ketujuh ada negara Laos. Flora endemik Laos ada bambu, liana, dan rotan. Gambar yang ada di samping adalah gambar pohon liana. Sedangkan fauna dari Laos ada macan kumbang, harimau, gajah, dan macan tutul. Negara yang kedelapan ada Myanmar. Flora endemik negara Myanmar diantaranya ada pohon ek, pinus, tumbuhan paku, dan tumbuhan padau. Sedangkan fauna endemiknya ada babun, babi hutan, kijang, serau, dan merak hijau. Gambar yang ada di samping adalah gambar merak hijau. Negara yang kesembilan ada negara Vietnam. Flora endemik negara Vietnam diantaranya ada bambu, pinus, dan mangrove. Sedangkan fauna endemiknya ada babi batang, musang raseh, pelanduk kecil, dan macan tutul. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada negara terakhir anggota ASEAN, yaitu adalah negara Kamboja. Flora endemik negara Kamboja ada Palma borasus, lam toro, dan daun jintan. Gambar yang ada di samping adalah gambar lam toro. Sedangkan fauna endemiknya ada kukang kerdil, seladang, dole, burung belibis, kuau, merak, dan itik liar. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian pasti sudah membuat patung. Patung yang sudah kalian buat bisa kalian warnai dengan warna yang cantik. Ada dua cat yang bisa kalian gunakan untuk mewarnai patung kalian. Yang pertama ada cat poster dan yang kedua ada cat akrilik. Cat poster memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sifatnya menutup secara merata. Yang kedua, teksturnya agak mengkilap. Yang ketiga, mengandung minyak. Dan yang keempat, cat poster hanya memiliki warna-warna dasar saja, yaitu merah, biru, kuning, putih, dan hitam. Karena bahan dasarnya mengandung minyak, maka hasil pewarnaan menggunakan cat poster akan mengkilap.
Karena warna yang dimilikinya hanya warna dasar saja, jika kalian ingin mendapatkan warna-warna yang lain, maka kalian harus mencampurkan 2 atau 3 cat poster. Cat akrilik memiliki beberapa sifat. Yang pertama, terbuat dari plastik. Kedua, sifatnya mudah mengering. 3, sulit dihapus setelah kering. 4, memiliki banyak warna. Nah, setelah kalian memilih catnya, sekarang kalian tentukan teknik pewarnaannya. Teknik pewarnaan patung ada 2. Yang pertama, teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan tipis dan hasilnya hampir transparan. Mengapa? Karena teknik akuarel ini menggunakan campuran berupa air. Pada gambar ini kalian bisa melihat hasil pewarnaan menggunakan teknik akuarel. Warnanya terlihat tipis, bukan? Yang kedua adalah teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga menghasilkan warna yang pekat. Pada gambar ini kalian bisa lihat hasil pewarnaan menggunakan teknik plakat. Warnanya lebih tebal dan lebih pekat dibandingkan dengan teknik akuarel. Nah, sekarang kita menuju ke penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan sikap kita terhadap flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Ini merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Merawat tumbuhan dengan baik adalah contoh penerapan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, ada bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga. Yang keempat, ada bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Ini merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir, ada membagi tugas merawat tumbuhan secara adil. Ini merupakan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila kelima. Nah, anak-anak kelas 6 yang hebat, sampai di sini dulu ya materi dari Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.